Yo, geng baru tahu. Siap buat ngebongkar salah satu misteri paling dasar di planet bumi? Lo pasti pernah ngalamin. Lagi liburan di pantai, main air, ketawa-ketawa, terus biur, kena ombak. Airnya masuk mulut dikit, dan reaksi pertama lo, asin banget. Kita nerima fakta ini gitu aja. Udah dari sananya, laut ya asin. Tapi pernah nggak sih lo berhenti dan mikir, tunggu dulu, laut itu buangan dari semua sungai di dunia kan? Tapi air sungai tawar. Gila kan? Gimana ceritanya inputnya tawar, tapi hasil akhirnya, laut asin banget kayak kuah rendang gagal. Apa ada pabrik garam raksasa di Palung Mariana? Apa ini konspirasi nelayan ikan asin? Selamat datang di Baru Tahu, dan hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa air laut asin. Siap-siap mind blown, karena spoiler alert. 1. Air sungai itu sebenarnya nggak tawar-tawar amat. 2. Garam di laut itu datangnya dari daratan. Oke, mari kita mulai investigasinya. Dari mana sih garam ini berasal? Ternyata, biang kerok pertamanya adalah hujan dan batu. Bukan sembarang hujan. Lo harus tahu, air hujan yang turun dari langit itu sebenarnya sedikit asam. Hah? Hujan asam? Tenang, bukan hujan asam yang rusak patung itu, tapi alami. Pas air di awan ketemu karbon dioksida di atmosfer, mereka pacaran dan ngebentuk asam karbonat lemah. Ini reaksi kimia standar. Nah, air hujan asam yang lemah ini adalah amplas cair paling sabar di dunia. Selama ribuan tahun, air hujan ini jatuh di atas bukit, gunung, dan bebatuan di daratan. Batu-batu di daratan itu basically adalah gudang mineral, termasuk gudang komponen pembuat garam, natrium, klorida, magnesium, dan lain-lain. Air hujan asam ini ngikis batu-batu itu. Dia melarutkan mineral-mineral itu, dia nyuri garam-garam kecil yang ada di batu. Oke, garamnya udah tercuri dari batu. Terus kemana? Dia ngalir ke anak sungai. Dari anak sungai, dia ngalir ke sungai besar. Dan sungai adalah taksi pengangkut garam. Sungai bertugas nganterin semua mineral atau garam curian dari daratan dan membuangnya ke satu tempat, laut. Pasti lo langsung mikir, bentar bang, gue minum air sungai pas lagi naik gunung, rasanya tawar, nggak asin. Nah, ini baru tahu momen lo yang pertama. Air sungai itu sebenarnya asin. Tapi asinnya encer banget. Kandungan garamnya ada, tapi saking banyaknya air tawarnya, lidah kita nggak bisa merasain. Tapi laut nggak peduli. Laut nerima setoran garam encer ini. Dikit-dikit dari ribuan sungai, setiap detik, setiap hari, selama jutaan tahun. Itu kayak lo nabung receh. Sehari 100 perak nggak kerasa. Kalau nabung 100 perak tiap hari selama 50 tahun, jadi bukit. Itulah laut. Dia adalah bank yang nerima setoran receh garam dari semua sungai di dunia. Tapi tunggu dulu, kalau cuman itu, harusnya laut makin lama makin penuh dan meluap dong. Kenapa level airnya stabil? Nah, disinilah kunci utamanya main, sang penjaga keseimbangan yang namanya penguapan atau evaporasi. Ini adalah baru tahu momen lo yang kedua, dan ini yang paling penting. Matahari, panasnya menyinari permukaan laut. Apa yang terjadi? Air murni yang ringan menguap, jadi awan. Tapi si garam ini dan mineral-mineral lainnya berat. Mereka nggak bisa ikut terbang, mereka ditinggal, mereka terperangkap di laut. Ngerti polanya? 1. Air tawar hujan turun ke darat. Dia nyuri garam dari batu. 2. Dia nganterin garam itu ke laut lewat sungai. 3. Di laut, air tawarnya diambil lagi sama matahari. Jadi awan. 5. Garamnya ditinggal. Siklus ini muter selama miliaran tahun. Laut adalah penampungan akhir garam. Airnya bolak-balik, laut ke awan ke darat ke laut, tapi garamnya sekali masuk nggak bisa keluar. Wajar aja kalau miliaran tahun kemudian, tabungan garamnya numpuk gila-gilaan sampai jadi asin banget kayak sekarang. Oh, jadi cuma dari batu doang. Eits, ternyata ada supplier kedua yang lebih brutal, yaitu bocoran dari perut bumi. Di dasar samudra yang paling dalam, ada retakan-retakan di kerak bumi. Air laut nyelip masuk ke retakan itu.
Di dalam sana, air ketemu magma. Air itu dipanaskan gila-gilaan sampai 400 derajat Celcius, kayak espresso bertekanan tinggi. Air super panas yang kaya mineral ini melarutkan mineral langsung dari kerak bumi. Jauh lebih pekat daripada air hujan ngikis batu. Terus, air super panas yang kaya mineral ini nyembur lagi ke laut. Semburan ini namanya hydrothermal vents atau black smokers. Ini kayak kompor alami di dasar laut yang non-stop ngasih bumbu atau mineral garam langsung ke kuah supraksasa, laut. Kesimpulannya, jadi kenapa air laut asin? Karena 2 supplier dan 1 perangkap. Supplier 1, hujan yang ngikis batu di darat diantar sama taksi sungai. Supplier 2, kompor magma di dasar laut yang bocor atau hydrothermal vents. Perangkapnya, penguapan. Matahari cuma ngambil airnya, tapi garamnya ditinggal di laut. Ini siklus abadi yang udah berjalan miliaran tahun. Laut adalah kuburan massal garam yang terus-menerus terakumulasi. Gimana? Lo baru tahu kan?